Di tengah gelapnya malam, reruntuhan keraton Gelgel disapu angin dingin. Api yang berkobar melahap dinding batu yang dulunya adalah cermin kejayaan kerajaan tertua di Bali. Suara perang bergemuruh, bercampur dengan teriakan pengkhianatan yang menusuk kalbu. Di antara puing dan kekacauan, seorang pemuda berdiri tegak, matanya tajam, penuh luka, namun memancarkan api keyakinan yang tak tergoyahkan. Dialah Ida Idawa Agung Jambe, pewaris takhta yang baru saja menyaksikan kerajaannya direbut oleh pemberontakan dari dalam. Sambil menatap sisa prajuritnya yang setia, ia berbisik lirih. Kerajaan boleh runtuh, tapi martabat Bali tidak akan pernah padam. Dengan tekad baja, ia memimpin para pengikutnya meninggalkan Gelgel. Mereka berjalan menuju sebuah wilayah sunyi, tanah tandus yang kelak akan dikenal sebagai Semarapura. Di atas abu kehancuran Gelgel, sebuah janji agung terlahir. Kerajaan baru akan bangkit dan kejayaan akan direbut kembali. Waktu pun berlalu. Tanah kosong yang dulu sunyi kini telah disucikan melalui upacara. Di atasnya berdiri sebuah puri yang megah, dikelilingi tembok tinggi dan gapura batu berukir naga penjaga. Semarapura telah menjelma menjadi pusat baru peradaban Bali. Sebuah tempat di mana para leluhur dijunjung tinggi dan di mana hukum serta adat ditegakkan dengan penuh kehormatan. Di jantung kompleks kerajaan berdirilah sebuah bangunan ikonik bernama Kertagosa. Ini adalah Balai Peradilan Agung dengan lenggit-lenggit yang dipenuhi lukisan kamasan yang menakjubkan. Lukisan itu bercerita tentang surga dan neraka, tentang keadilan ilahi, dan tentang hukum karma fala. Siapapun yang diadili di bawahnya akan merasa seluruh jiwa dan hatinya diguncang oleh kebenaran abadi. Kertagosa bukan hanya simbol hukum, tapi juga pusat kebijaksanaan. Tak lama, para seniman, pujangga, dan panglima dari seluruh penjuru pulau berdatangan ke Klungkung. Kerajaan ini perlahan tumbuh menjadi jantung seni, budaya, dan spiritualitas Bali. Namun, di cakrawala yang jauh, bayang-bayang kelam mulai bergerak mendekat. Satu persatu, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara telah jatuh ke tangan penjajah Belanda. Kekuatan kolonial itu kini mengarahkan pandangan serakah mereka ke benteng terakhir, Bali. Suatu pagi yang dingin, saat kabut masih menyelimuti alun-alun Semarapura, seorang utusan Belanda tiba. Ia membawa sepucuk surat ultimatum yang isinya begitu menusuk harga diri. Kerajaan Klungkung harus tunduk. Kekuatan Belanda akan mengatur seluruh Bali. Di antara para bangsawan, bisik-bisik keresahan terdengar. Sebagian merasa takut, sebagian lainnya terbakar amarah. Sementara itu, sang raja, Dewa Agung Gede Jambe, memandang jauh ke ufuk timur, tempat matahari mulai menampakkan sinarnya. Di dalam ruang hening Kertagosa, tatapannya tertuju pada lukisan Bima yang dengan gagah berani menantang gerbang neraka. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Jika kita menyerah, nama kita akan lenyap dari ingatan sejarah. Lebih baik kita mati menjaga kehormatan. Keputusan sang raja adalah keputusan rakyatnya." Semangat perlawanan menyebar laksana api. Para wanita mulai menganyam kain putih, warna suci untuk sebuah pengorbanan terakhir. Para pria menyiapkan keris pusaka, tombak, dan panji-panji kebesaran kerajaan. Bahkan anak-anak pun turut serta, membawa bunga kamboja dan dupa untuk memohon restu para leluhur. Semarapura, kota kedamaian, kini telah berubah menjadi istana yang siap menyambut perang terakhir demi mempertahankan martabat dan kedaulatannya. 28 April tahun 1908. Matahari pagi menyinari halaman Puri Klungkung, menyentuh ribuan manusia berpakaian putih yang memenuhi alun-alun. Tak ada wajah yang gentar, tak ada air mata yang menetes. Sang raja,
Dewa Agung Jambe berdiri tegak di barisan terdepan. Di tangannya tergenggam erat pusaka kerajaan, keris Ki Semanggi. Suara gamelan terdengar pelan, seperti detak jantung yang menunggu waktu untuk berhenti. Di seberang, di luar gerbang Puri Monkong, meriam tentara Belanda sudah diarahkan tepat ke jantung kerajaan. Mereka hanya menunggu satu tanda, dan tiba-tiba, tanpa aba-aba, sang raja mengangkat kerisnya tinggi ke langit. Dengan suara yang menggetarkan udara, ia meneriakkan satu kata yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Peutan! Perang sampai habis, sampai tetes darah terakhir. Seketika, irama gamelan yang sendu berubah menjadi tabuh perang yang membara. Tanah, batu, dan sawah seakan bergetar oleh derap langkah ribuan orang yang serentak menyerbu ke depan. Mereka tidak membawa perisai, tidak membawa rasa takut. Mereka tidak datang untuk menang, mereka datang untuk menjaga harga diri. Ledakan meriam memecah keheningan, menghancurkan tembok puri yang kokoh. Peluru-peluru tajam bersiul di udara, merobek kain putih dan menembus daging. Namun, barisan kelungkung tidak berhenti. Mereka terus maju. Para wanita memeluk erat anak-anak mereka, melempar senyum terakhir ke langit sebelum cahaya ledakan menyambar tubuh mereka. Di barisan paling depan, Dewa Agung Jambe tetap berdiri gagah. Sebuah peluru menghantam dadanya, namun ia tak goyah. Dengan sisa tenaga, ia terus melangkah maju, tersenyum, sambil merapatkan keris pusaka ke jantungnya sendiri. Tidak ada yang lebih berharga dari kemerdekaan roh, bisiknya sebelum tubuhnya roboh ke tanah yang kini basah oleh darah. Satu persatu, para bangsawan, para prajurit, dan rakyat mengikuti jejak sang raja. Mereka memilih menusuk dada sendiri dengan keris, memilih mati sebagai manusia merdeka daripada hidup sebagai budak di tanah sendiri. Dalam sekejap, lautan putih itu berubah menjadi lautan merah. Angin sepoi-sepoi yang bertiup seolah membawa bisikan suci dari para leluhur. Bali, jangan pernah tunduk. Ketika suara tembakan terakhir berhenti dan asap mesiu mulai menipis, para serdadu Belanda hanya bisa berdiri termangu. Mereka menatap pemandangan mengerikan di alun-alun Semarapura. Ribuan tubuh terbaring diam dalam keheningan yang membekukan jiwa. Tidak ada sorak-sorai kemenangan dari pihak penjajah. Tidak ada tawa kegembiraan. Yang ada hanyalah rasa ngeri dan mungkin sedikit rasa hormat pada keberanian yang tak terhingga. Mereka mungkin telah memenangkan pertempuran, tapi mereka tahu mereka telah kalah dalam merebut jiwa orang-orang Bali. Sejak hari itu, dunia mencatat bahwa di sebuah sudut kecil Nusantara, ada sebuah kerajaan yang memilih kemuliaan di atas kehidupan itu sendiri. Sebuah bangsa yang menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan apapun. Hari ini, di tengah kota Semarapura yang modern, berdiri kokoh monumen Puputan Kelungkung. Tidak jauh dari sana, Balai Kertagosa juga masih tegak berdiri, menjadi saksi bisu sebuah tragedi heroik. Keduanya adalah pengingat abadi bahwa keberanian sejati dan harga diri jauh lebih kuat daripada meriam paling canggih sekalipun. Dan selama gamelan Bali masih terus berbunyi, selama harum dupa masih menyala di pura-pura di seluruh pulau, dan selama semangat perlawanan itu masih diwariskan dari generasi ke generasi, maka nama Kelungkung akan selalu dikenang, bukan sebagai kerajaan yang kalah, tetapi sebagai kerajaan yang gugur dengan kepala tegak. Kerajaan yang mengajarkan kita semua arti sesungguhnya dari kemerdekaan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.